Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita belajar kembali. Hari ini kita masih belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Ayo mengamati, dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan. 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Isi percakapan Dayu dan teman-teman adalah mereka akan membersihkan tempat bermain terlebih dahulu sebelum memulai permainan. 2. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan tempat bermain dengan mengumpulkan daun-daun yang berserakan. 3. Mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Kegiatan itu harus dilakukan supaya tempat bermain menjadi bersih dan nyaman. 4. Apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Ya, saya setuju. 5. Dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Sampah dedaunan yang dikumpulkan dapat diolah menjadi pupuk kompos. Ayo berdiskusi, temukan kata pada tabel sesuai dengan makna berikut. 1. Pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah dibusuk, yaitu adalah kompos. 2. Bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Apakah jawabannya? Bunga. 3. Bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Apakah itu? Daun. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Ayo mengamati. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari isi gambar? Informasi dari gambar adalah Dayu dan teman-temannya bekerja sama membersihkan tempat bermain. Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang cara menjaga kesehatan lingkungan sebelum bermain. Cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Sebelum bermain, terlebih dahulu kita harus membersihkan tempatnya. Daun-daun yang berserakan harus dikumpulkan. Ranting pohon dan juga batu kerikil harus disingkirkan karena dapat melukai kaki. Jika tempat bermain bersih, maka permainan dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Selanjutnya, ayo mengamati. Bermain akan aman jika di lingkungan bersih. Sebelum bermain harus melenturkan tubuh terlebih dahulu. Tentu kamu masih ingat cara melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh dapat dikembangkan dalam bentuk permainan. Misalnya permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Cara melakukannya: 1. Buatlah 2 regu berbaris berbanjar saling berhadapan. 2. Setiap regu minimal beranggotakan 4 siswa. 3. Sikap awal setiap regu berdiri dengan menggunakan lutut. Selanjutnya 4. Operlah bola kepada teman yang ada di depanmu. 5. Peganglah bola operan teman di belakangmu. Caranya, liukkan badan ke samping ke arah datangnya bola. 6. Kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman paling depan adalah pemenangnya.
Ayo berdiskusi. Permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud persatuan. Tahukah kamu sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan? Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain: 1. Menjaga kekompakan tim. 2. Saling mendukung. 3. Tidak ingin menang sendiri. 4. Mau bekerja sama. 5. Tidak mengejek kesalahan teman. 6. Mengikuti aturan permainan. Ayo berlatih. Coba ceritakan permainan yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Ceritakan yang menunjukkan sikap bersatu dalam bermain. Ceritakan dengan bahasa yang santun. Pembelajaran 6. Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar di atas? Informasi dari gambar di atas adalah Dayu dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah yang sangat bersih. Mereka bermain dengan rukun. Sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan teman-teman? Sikap yang ditunjukkan adalah sikap persatuan dalam kebersamaan. Ayo berdiskusi. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Manfaatnya adalah: 1. Permainan menjadi menyenangkan. 2. Persahabatan menjadi lebih erat. Selanjutnya, manfaatnya adalah tidak terjadi pertengkaran, membuat kita disukai teman, dan manfaat selanjutnya dapat menumbuhkan kekompakan. Sedangkan akibat jika tidak bersatu adalah permainan menjadi tidak menyenangkan, akan terjadi pertengkaran, akan menyakiti hati teman, membuat kita dijauhi teman, dan akibat selanjutnya adalah tidak akan tercipta kekompakan. Selanjutnya, ayo mengamati. Bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain. Dengarkan percakapan berikut. Nah, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air, di sana ada juga sabun dan spons. Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Ayo membaca, bacalah teks berikut dengan nyaring. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Selanjutnya, informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Informasi dari teks di atas adalah tentang pentingnya menjaga kesehatan badan dan cara menjaga kesehatan badan. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah gambar mencuci tangan. Yang kedua adalah gambar anak sedang menggosoki. Dan gambar ketiga adalah gambar anak sedang mandi. Informasi apa sajakah yang dapat kamu peroleh dari kegiatan gambar di atas? Hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Cara menjaga kesehatan badan. Kesehatan badan harus selalu dijaga. Mencuci tangan harus selalu dilakukan sebelum dan sesudah makan ataupun setelah selesai bermain. Kebersihan gigi juga harus dijaga dengan cara menggosoknya setiap hari secara teratur. Selain itu, kebersihan badan harus dijaga dengan cara mandi setiap hari secara teratur. Ayo mengamati, amati gambar di bawah dengan teliti. Ini adalah gambar sabun dan gambar spons. Gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Ya, tahukah kamu bentuk bangun ruang yang lain? Bangun ini berbentuk prisma dan bangun ini berbentuk limas. Masih ingatkah kamu tentang rusuk?
sisi dan titik sudut pada bangun ruang. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang berikut. 1. Prisma segitiga. Banyak rusuknya ada 9, banyak sisi ada 5, dan banyak titik sudut ada 6. 2. Prisma segi 5. Banyak rusuk ada 15, banyak sisi 7, banyak titik sudut 10. Dan ini segi 5 segi 4. Banyak rusuk 8, banyak sisi 5, banyak titik sudut ada 5. Nah, soal latihan pembelajaran 5. Coba ceritakan permainan yang pernah kamu lakukan bersama teman. Ceritakan yang menunjukkan sikap bersatu dalam bermain. Selanjutnya, soal pembelajaran 6, kalian hitung banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut ya pada bangun ruang di bawah ini. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.